Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pelatihan tentang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan di grup komunitas Guru Nasional Terus Belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek. Baik, perkenalkan, nama Ahmad Faizin sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan narasumber berbagi praktik baik Angkatan ketiga. Nah, desain workshop ini, apa hasil belajar yang hendak dicapai pada sesi ini? Yang pertama, mengenai bagaimana melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan untuk memfasilitasi penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Terus, apa bukti dan asesmen untuk mengukur hasil belajar. Nah, nanti hasil diskusinya di grup WA grup ya. Jadi materi yang disampaikan dalam channel YouTube ini tidak sampai ke ruang kolaborasi ya. Untuk ruang kolaborasi nanti di WA grup. Nah, Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempati ataupun sebagai tempat tugas Bapak Ibu pastinya sudah menerapkan. Nah, ceritakan pengalaman Anda saat terlibat dalam kegiatan penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apa kesan dan pembelajaran yang didapat saat terlibat dalam kegiatan tersebut? Jawaban bisa dituliskan di kolom komentar. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat terlibat dalam kegiatan penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Apa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut dan bagaimana menghadapinya? Yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda saat terlibat dalam kegiatan penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Apa peran Anda dalam kegiatan tersebut? Yang keempat, mengapa penting bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri? Nah, pertanyaan yang berikutnya, mengapa penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang melibatkan seluruh warga sekolah? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Yang pertama, baiklah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu jawab di kolom komentar, untuk selanjutnya, apa itu kurikulum operasional? Seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan, pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya sudah pasti beda, karena setiap satuan pendidikan meskipun berdekatan itu pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan tersebut, Bapak Ibu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini termasuk
tidak hanya guru dan kepala sekolah, termasuk siswa dan wali murid. Profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah, tujuan jangka panjang, segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Berikutnya, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Terus, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Komponen kurikulum operasional sekolah. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, terus visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Lanjut, untuk sekolah menengah kejuruan, visi dan misi disusun untuk lingkup satuan pendidikan, sementara tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, nanti materi ini bisa dibaca sendiri ya. Terus ini kerangka dasar kurikulum Merdeka, yaitu dari tujuan pendidikan nasional, turun ke profil pelajar Pancasila, turun ke standar kompetensi lulusan, yang di bawahnya terdapat standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya ya. Terus di bawahnya ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Dari capaian pembelajaran itulah nanti diturunkan visi misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal yang menjadi hal penting juga dalam penyusunan tersebut. Kurikulum operasional di satuan pendidikan, terus perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Kerangka dasar struktur kurikulum Merdeka dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kerangkanya tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat, terus lebih fleksibel dan dinamis menjadi otonomi di satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan memiliki kewenangan dalam hal kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum. Yang pertama dari proses penyusunan ini ya, ke tujuan pendidikan nasional diturunkan ke profil pelajar Pancasila, terus ke standar nasional pendidikan itu terdapat struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Yang di bawahnya terdapat karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan, terus menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, terus yang kelima merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, terdapat evaluasi ya jangka pendek yaitu semester dan tahunan. Untuk evaluasi jangka panjangnya ini yang bawah antara 4-5 tahunan. Proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan secara umum dikembangkan lewat proses reversibel ya, bolak-balik antara analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Terus direncanakan dengan mengumpulkan berbagai data untuk informasi yang lebih
komprehensif, digunakan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar komponen. Selanjutnya, prinsip analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Jadi, warga satuan pendidikan harus dilibatkan. Yang kedua, menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata kondisi satuan pendidikan. Jadi, setiap perencanaan kita berbasis data. Kira-kira seperti apa datanya, keadaan siswa yang perlu dilayani seperti apa. Dan yang ketiga, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, perorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dilanjutkan, memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, untuk cara pengumpulan informasi guna analisis karakteristik dan lingkungan belajar bisa melalui kuesioner, terus wawancara, atau diskusi kelompok, atau observasi, atau rapot pendidikan ini ya. Nah, ini contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan, analisis lingkungan belajar. Yang pertama, sumber daya alam, sosial, dan budaya. Bagaimana mendokumentasikan semua informasi sistem, sumber daya, dan fasilitas, serta mitra yang ada. Apakah ada sumber daya dari lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam proses belajar? Yang selanjutnya, sumber pendanaan. Bagaimana proses pendanaan satuan pendidikan, bagaimana penggunaan dana ini. Sistem dan kebijakan daerah, apa saja visi misi dan tujuan daerah, apa saja kebijakan satuan pendidikan terkait indikator, itu harus dikombinasikan ya. Terus kemitraan, siapa saja pihak-pihak yang dapat dilibatkan untuk mendukung program satuan pendidikan. Di situ ada organisasi, komunitas, tokoh, dan lain-lainnya. Contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Seperti apakah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh satuan pendidikan? Bagaimana satuan pendidikan dapat mencapai gambaran ideal tersebut? Terus diadakan review visi dan misi. Bagaimana bagian yang mana yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi? Apakah perlu membuat visi dan misi baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik? Apa saja prioritasnya? Nah, itulah satuan pendidikan perlu mengetahui hal tersebut. Terus dilanjutkan review tujuan, apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan, apa yang mendasari tujuan ini, terus kompetensi apa saja yang perlu dimiliki satuan pendidikan, mengapa kompetensi ini dianggap penting, apa saja keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik, apa karakteristik individu yang ingin dibangun. Nah, untuk sekolah menengah kejuruan, jabatan pekerjaan apa saja yang berpotensi untuk diisi oleh lulusan program keahlian ini? Nah, seperti itu. Visi misi dan tujuan satuan pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Visi itu merupakan gambaran masa depan realistis, maaf. Terus misinya adalah tindakannya. Untuk tujuan itu adalah hasil yang diinginkan pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu harus sudah tahu itu membedakan visi, misi, dan tujuan.
Ini contoh membuat visi ya, Bapak Ibu. Ini ada tipsnya, sesuaikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya. Terus ini tenaga kependidikannya, yang terkadang tidak melihat dirinya sebagai pendidik. Terus ini untuk orang tuanya, ya ini untuk orang tua. Terus ini lakukan wawancara, terus dari jawaban mereka buatkan keterkaitan benang merahnya. Letakkan jawaban-jawaban ketiga kelompok tersebut sehingga semuanya terlihat. Ini prosesnya ya. Jadi tiga kelompok itu maksudnya ada peserta didik, staf atau guru, terus orang tua. Lanjut, membuat visi. Selanjutnya membuat misi ya. Tipsnya seperti ini, silahkan dibaca. Dilanjutkan seperti ini. Nah, ini contoh membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian ya. Ini menggunakan selingkung SMART. Jadi ada S, M, A, R, T, E, R. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti dibaca sendiri. Dilanjutkan. Membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahliannya. Dari kalimat misi yang dibuat, deskripsikan langkah yang dilakukan agar misi tersebut dapat diselesaikan. Pastikan setiap kalimat tujuan dibuat dengan spesifik, dapat diukur, dan memiliki alokasi waktu yang jelas. Contoh berikut dapat digunakan untuk mengecek setiap kalimat tujuan tujuan sudah memenuhi prinsip SMART. Beri baris berwarna adalah menjelaskan dari SMART ya. Jadi di sini ada spesifik dan sampai tembok ya. Tips merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Ini tipsnya fokus untuk memahami dan membantu peserta didik, memungkinkan peserta didik melihat kemajuan mereka, terus berefleksi dan meninjau kembali berdasarkan profil pelajar Pancasila. Prinsip dalam menyusun tujuan yang berpusat pada peserta didik. Terus ini dalam hal menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pendidikan ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk contoh kurikulum operasional berjenjang pendidikan bisa dibaca di folder. Nah, ini contoh kurikulum operasional SD model 4. Yang ini ada visinya, misinya, tujuannya. Dan Bapak Ibu yang menginginkan file ini ada di grup, dan juga bisa nanti saya letakkan di deskripsi video ini ya. Terus inilah perubahan paradigma yang dirasakan, kira-kira apa saja hal baru yang perlu diimplementasikan saat kembali ke satuan pendidikan apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pemancing ya, untuk lebih dalam Bapak Ibu silahkan pelajari materi yang sudah dibagikan di grup, karena ini menjadi hal penting. Saya hanya menyampaikan sepintas-pintas saja. Demikian paparan hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.